Selamat pagi untuk kita semua. Jojo Ahmad Mantakrina, salam sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita di satu hari ini, kita akan mendengarkan sapaan teduh pada tanggal 9 Juli 2020. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari bagian Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk tetap mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya mengerti, tetapi kami tetap melakukannya dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan juga di keluarga kami masing-masing. Mampukan kami ya Bapa, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat akan kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius 14 ayat 10, inilah yang menjadi teks Alkitab yang menjadi dasar kita di dalam sapaan teduh di hari ini. Matius 14 ayat 10 berbunyi demikian. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis bukan hanya setia dan bersungguh-sungguh mengerjakan panggilannya sebagai pembuka jalan bagi Tuhan, tetapi ia juga rela mati demi Injil Kristus. Inilah harga yang harus dibayar sebagai hamba Tuhan yang membawa berita tentang kebenaran Allah di dalam kehidupannya. Bukan hanya masuk penjara, tetapi juga menghadapi kematian yang tragis, yaitu kepalanya dipenggal. Ada banyak ujian yang harus dihadapi oleh para pemberita Injil dalam hidupnya, karena banyak orang tidak senang dengan berita Injil dan mereka lebih suka hidup di dalam kegelapan mereka. Mereka sangat benci ketika nama Yesus diberitakan. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 19, di situ dinyatakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itulah sebabnya mereka melakukan segala cara untuk menghambat pemberitaan Injil dan tidak segan-segannya menganiaya, bahkan membunuh setiap hamba Tuhan. Mau tidak mau, kita sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki resiko besar. Mungkin kita akan dikucilkan dari pergaulan, atau bahkan kita dihukum, atau bahkan mungkin kita dipenjarakan. Tetapi biarlah itu semua tidak menyurutkan langkah dan semangat kita untuk terus melayani Tuhan dan memberitakan kabar keselamatan Yesus kepada dunia ini, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya, dalam pelayanannya pada waktu dia hadir melayani di dalam dunia ini. Dia mengerjakan tugas pelayanannya setia sampai mati. Yesus Kristus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 dan ayat 12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan setiap tugas kita masing-masing
yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia, karena Dia tidak pernah menutup mata terhadap perbuatan kita yang terkecil pun sekalipun bagi kerajaannya. Jangan pernah sekali-sekali mengharapkan pujian, hormat, dan kemuliaan dari manusia, karena ketiga hal tersebut adalah milik Tuhan saja. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rela mempersembahkan segenap hidup bagi Dia dan yang tidak berkompromi dengan dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya, dalam pelayanannya pada waktu dia hadir dan melayani di dalam dunia ini. Tetap semangat untuk kita semua dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetap semangat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan mampukan kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ingin mendoakan untuk perpulungan Tuhan yang ada di Banjarmasin. Tuhan tetap menyertai perpulungan kami yang ada di Banjarmasin, supaya mereka tetap setia di dalam pelayanan dan tugas yang diberikan Tuhan bagi perpulungan kami ini, agar perpulungan Banjarmasin juga tetap menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami di satu hari ini. Berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami tetap hikmat-Mu, dan berikan kami tetap kebijakan yang datangnya daripada Tuhan saja, dan juga kesehatan yang cukup, agar di hari ini kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa dalam doa kami ini, karena kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kami anak-anak-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin.